Teruskan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Terus? Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Terus? Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Terus? Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan. Stop. Orang miskin tadi orang beriman atau tidak? Ketika mati apa yang terjadi? Dibawa malaikat. Berarti kalau orang beriman mati itu dijemput malaikat. Berarti orang mati itu habis enggak riwayatnya? Tidak, masih ada. Saudara-saudara kita enggak hilang, ada itu. Kalau orang Islam katanya orang mati akan ditanya dalam kubur, ya kan? Kalau kita enggak, orang mati dijemput oleh malaikat. Mengapa kira-kira? Sebab mereka tidak dikenal. Kalau saudara datang saja ke rumah SBY sana, kalau saudara anaknya ditanya enggak sama penjaganya? Enggak. Kalau saudara orang lain ditanya dulu enggak? Mereka ditanya kata orang lain, bukan anaknya. Itu ya, itu begitu. Jadi itu pengakuan mereka begitu, menunjukkan mereka bukan anak Allah. Karena katanya ditanya siapa nama Tuhanmu. Iya. Kita nggak usah, mereka tahu kalau, oh iya itu anak Tuhan. Ini tentara-tentaranya Allah kan. Jadi udah anaknya dijemput, ayo pulang, bapak menunggu gitu. Terus? Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara. Coba dikubur pun masih merasa, berarti rohnya masih ada. Roh itu merasakan sakit karena terpisah dari Allah. Terus ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Kenal dua-duanya punya nama, sebab dua-duanya orang beriman, sementara dia tidak punya nama. Terus? Lalu ia berseru, katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku. Orang mati bisa berdoa nggak kalau gitu? Bisa. Orang mati itu loh bisa berdoa. Bukan hanya orang hidup. Berarti punya rasa. Masa setelah mati kita biarkan gitu aja? Tikus kali. Kalau tikus nggak punya rasa, kalau orang mati punya rasa. Terus kan? Kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung Berarti jari. orang mati ini sebenarnya membutuhkan pertolongan. Doanya orang Kristen itu air sejuk untuk mereka. Mereka minta doa itu. Terus? Supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Memangnya roh bisa ada air di situ? Itu kan alam roh sudah. Nah dia merasakan panasnya seperti panas dalam fisik, tapi yang dibutuhkan bukan penghiburan fisik, nggak ada air di situ itu. Terus? Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Teruskan. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang Berarti baik. orang mati ingat masa hidupnya loh, nggak lupa loh. Buktinya disuruh mengingat. Bacalah. Bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidup. Ingat, semuanya itu ingat dia. Makanya kalau dihakimi akan terbuka semua kayak film gitu kan. Semua akan dibukakan, tidak ada yang terlupakan. Yang membuat lupakan otak. Roh nggak perlu otak lagi. Jadi semua ingatan akan muncul lagi. Ketika manusia sudah berada dalam roh, ingatannya jauh lebih tajam daripada ketika dalam tubuh ini. Sebab dia mengingat tanpa otak. Dia mengingat secara otomatis dari kekuatan roh itu sendiri. Ya, teruskan. Sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Terus? Selain daripada itu di antara kami dan engkau terbentang jurang. Nah, jurang itu di alam sana atau sana ke sini? Di alam sana. Ini sering orang digunakan, oh ada jurang terbentang antara mereka dan kita, jadi tidak ada hubungan. Sebenarnya ayat ini yang salah tafsirkan. Jurang ini adalah antara alam neraka dan alam surga. Itu loh jurang ini. Bukan antara alam sana dengan alam sini. Buktinya apa? Waktu Yesus dimuliakan di atas gunung, siapa nampak?
Elia dan Musa. Kalau Elia masih hidup, masih kita bisa argumentasi. Dia kan orang hidup. Musa sudah mati atau masih hidup? Berarti bisa menampakkan diri kan? Kalau Tuhan mengizinkan, itu ada hubungannya dunia sana dengan dunia sini? Ya ada, buktinya Musa masih menampakkan diri sudah mati. Ya kan? Terus kan? Supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Nah, sini ke situ maksudnya apa? Surga dan neraka, bukan alam sana ke alam sini, bukan. Jurang ini sesama alam sana ini yang dimaksud. Jadi bahasa sering disalah-tafsirkan ini yang dipakai sebagai alasan tidak ada hubungan orang mati dan orang hidup. Ini yang tidak ada hubungan orang sama-sama mati yang di surga dengan yang di neraka. Itu ayat itu berbicara tentang itu. Teruskan. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah. Nah, sekarang orang mati berdoa untuk siapa? Ayahnya. Lo yang mati lo berdoa orang hidup gak mau berdoa untuk yang mati. Kerasnya hati kita ini. Orang mati lo masih ingat kita. Kok kita mau melupakan mereka begitu saja? Adil nggak? Nggak. Ajaran itu ajaran tidak adil. Yang mengatakan bahwa kita tidak ingat sama sekali. Mereka masih ingat kalau kita tidak ingat mereka. Teruskan. Sebab masih ada 5 orang saudara. Oh, masih tahu jumlah saudaranya, saudara? Masih tahu rumah ayahnya. Jadi tahu chatnya, ngadep kemana, nomor berapa. Tahu, dia masih ingat semua orang mati ini. Terus? Supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh. Nah, orang mati yang didakan saja menginginkan keselamatan yang hidup. Masa yang hidup tidak menginginkan mereka di sana, keselamatan mereka di sana. Saya nggak tahu ajarannya ajaran dari mana, yang jelas dari Alkitab. Yang mengatakan sudah tidak ada hubungan lagi, itu bukan ajaran Alkitab. Kalau ajaran Alkitab jelas seperti ini. Teruskan. Agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Terus? Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Artinya di sana itu sudah cukup wayunya Allah, itu tidak perlu ada wahyu ekstra. Ya, sudah dengar, kalau mau percaya ya percaya saja. Kalau enggak, ada orang mati hidup lagi pun orang tidak percaya. Buktinya Yesus bangkit, orang pasti orang Farisi tetap tidak percaya. Bukan berarti tidak mungkin orang mati datang ke dunia lagi. Kalau Allah menghendaki bisa. Contohnya Musa. Ya kan? Ada contoh dari Alkitab. Terus? Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Terus? Jawab orang itu, tidak, Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Itu cara pikirannya sendiri. Yang benar adalah kalau mau mengetahui alam sana dan mau bertobat, belajarlah kitab suci. Jangan nunggu orang mati datang dulu, nanti yang datang malah setan. Gak usah nunggu itu. Terus? Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit. Masalahnya masalah hati ya. Kalau sudah dibiarkan harus ada orang mati bangkit dari kematian pun, kalau sudah tidak percaya, tetap suci ya tidak percaya saja. Makanya tidak perlu, tidak ada gunanya harus dikirim. Bukan tidak mungkin, tetapi dikirim pun tidak ada gunanya. Jelas ya? Jadi Alkitab jelas sekali menjelaskan tentang apa sih yang ada di alam sana. Ya memang kita dilarang minta-minta pada orang mati, nanti yang datang setan. Jangan pergi kuburan minta berkat ini dan itu dosa, itu tidak boleh. Ya kan? Nyekar boleh saja, ini kan memberikan belas kasihan kan. Memberi bunga, membersihkan boleh saja, kenapa tidak itu? Kan namanya uhau. Namanya bakti terhadap orang tua, menunjukkan bakti. Mereka tuh sudah tua pun kalau kita menunjukkan uhau, menunjukkan bakti itu ya tetap dilihat rumahnya bapaknya saja dilihat. Hanya memang kita tidak diizinkan minta sama yang di kuburan. Nanti tolong ya supaya berkati hobinya baik, yang memberi hoki bukan mereka. Minta nomor boleh. Tuhan. Ya, setan loh beri nomor itu.
Tanya. Tanya, Pak. Ya. Apakah orang masih hidup bisa ke surga atau ke neraka balik lagi gitu? Kecuali orang suci. Supaya kesaksian kan ada. Bohong. Nah, makanya saya. Tidak. Saya tidak percaya yang begitu. Priaji ya. Percaya saja Alkitab, jangan percaya yang begitu. Ya. Ya. Orang meninggal yang di dalam Kristus dan yang tidak itu kemana perginya? Firdaus. Yang tidak ke Tartarus. Tartarus itu alam seperti neraka yang belum neraka. Tapi sudah Langsung terpisah. Oh iya. Nah, karena saya baru-baru ini kebetulan pengajaran dari gereja saya dapatkan seperti itu. Baru minggu lalu saya ada di satu buku katanya bahwasanya orang meninggal itu adalah satu tidur yang lama. Enggak. Sampai nanti Tuhan datang Tidur nggak pada ya? 2000. Tidur nggak ayat yang kita baca nanti? Nah, itu makanya saya bilang ada perbedaan. Kata bukan perbedaan. Berarti kalau gitu orang itu berbeda dari Alkitab. Alkitab yang juga. Oh iya, karena kata-kata mati itu memang tidur. Orang Jawa ya, orang Jawa. Kalau berkata tentang kuburan itu apa bahasa tentang kuburan, Romo Alex? Kesarea. Sare itu tidur. Tempatnya tidur. Dari pandangan fisik seperti orang tidur. Oleh karena itu Alkitab juga mengatakan tentang tidur ini. Tapi bukan berarti mereka tidak sadar. Yang tidur tubuhnya. Kalau rohnya tidak tidur, rohnya bersuka